Jumpa lagi di channel Gaib Parewa. Salam semuanya untuk kawan-kawan dan sobat-sobat yang mengunjungi channel Gaib Parewa ini. Baik, untuk video kali ini saya akan memaparkan bagaimana kita membangun sebuah web seperti kayak YouTube lah. Jadi menampilkan video-video nanti yang akan di-upload di media ini, yaitu di mana aplikasi ini bernama Media CMS. Untuk itu nanti kita akan install di sistem operasi Linux Ubuntu Server Release 20.04. Setelah itu nanti baru kita lakukan proses instalasi paket Media CMS ini. Baiklah kawan-kawan dan sobat semuanya, untuk itu nanti kita akan virtualisasikan ke VMware Workstation Player. Jadi untuk mendownload daripada image ISO daripada Ubuntu ini, silahkan kunjungi websitenya Ubuntu, yaitu ubuntu.com ya. Kemudian di bagian downloadnya nanti kita akan lihat di sini ada bagian Ubuntu server, get Ubuntu server. Kemudian kita pilih yang alternatif download, yaitu untuk Ubuntu server 20.04 LTS. Oke, kita lakukan di sini nanti. Saya sudah mendownload supaya lebih cepat prosesnya. Nah, setelah selesai proses kita instalasi dan konfigurasi Ubuntu ini, berikutnya nanti kita akan install paket Media CNF ini, Media CNF, CNS. Jadi di sini websitenya, kita menuju ke GitHub di Media CMS. Nah, di sini nanti bisa sobat lihat bagaimana screenshot daripada aplikasi tersebut. Nah, kemudian proses instalasinya kita ikuti terus ke single server, kita pilih. Oke ya, ke single server. Nah, kemudian di sini ada proses untuk instalasi yang lebih cepat. Nah, ya, jadi ini ada auto scriptnya untuk instalasi paket Media CMS ini. Baiklah sobat dan kawan-kawan seluruhnya, marilah kita coba proses instalasi dan konfigurasi untuk Media CMS ini di VMware VMware Workstation Player. Oke, VMware Workstation Player-nya sudah saya buka. Nah, langkah berikutnya kita create a new virtual machine. Kemudian kita arahkan ya di mana ISO image daripada Ubuntu itu kita simpan daripada hasil download tadi. Oke, ini dia ya filenya, this image daripada Ubuntu-nya, yaitu 20.04.5. Oke, kita open. Oke, selanjutnya kita next. Oke, kita berikan aja namanya Ubuntu, kemudian username-nya Ubuntu, password-nya juga Ubuntu, ini juga Ubuntu. Oke, next. Oke, kita buat aja nama virtual machine-nya Media CMS. Oke, kita simpan. Kita simpan di sini aja ya, di virtualisasi. Oke, berikan namanya Media CMS. Oke,
next. Kita berikan aja 40 giga. Kita ubah di situ dari 20 giga jadi 40 giga. Oke, next. Kemudian di dalam prosesnya kita customize konfigurasi ini. Oke, memorinya kita berikan 4 giga lah ya, 4 giga. Kemudian prosesornya kita tingkatkan 4. Kemudian untuk network adapternya, nah karena di sini saya melakukan proses bridging agar bisa diakses dari luar komputer ini di dalam jaringan LAN saya, maka saya lakukan proses bridge ke VMnet 3 yang sudah saya set ya. Oke, ke VMnet 3. Oke, close. Oke, kita cek dulu ini. Oke, VMnet 3. Oke, finish. Nah, langkah selanjutnya setelah kita setting untuk virtualisasi di VMware, kita melakukan proses instalasi daripada Ubuntu. Nah, jadi kita lakukan instalasi daripada Ubuntu rilis 20.04 ini. Baik, kita tunggu proses daripada instalasi dan konfigurasi daripada Ubuntu ini. Oke. Baik, ini sudah masuk ke proses wizard daripada instalasi Ubuntu rilis 20.04. Oke, kita pilih English. Oke, enter. Kemudian layout English, varian English. Oke, kita tekan tombol enter dan oke, kemudian karena ini proses daripada jaringan LAN, maka dia mendapatkan IP di HCP. Nah, ini kita ubah. Saya akan ubah, kita sesuaikan prosesnya. Kita pilih ENS33ETH, kemudian kita enter. Selanjutnya kita edit IP versi 4, enter. Oke, IP versi 4 method kita ubah dari automatic ke proses manual. Oke, enter. Kemudian kita berikan net subnet daripada jaringan ini 192.168.137.0/24. Oke, addressnya 192.168.137. Yang belum terpakai kita ambil aja 6. Gateway-nya di jaringan ini 192.168.137.1. Oke, name server kita pakai yang ada di lokal. Kemarin karena sudah saya install juga menggunakan DNS MASKI 137.2. Oke, share domain saya sebut namanya adalah rt08.org. Oke, kita simpan konfigurasi daripada settingan interface untuk jaringan Ubuntu ini. Oke, kita save. Oke, pergi, kita pilih done, enter. Kita tidak gunakan proxy, enter, down, enter. Kemudian oke, done, enter. Oke, otomatis aja konfigurasi yang sudah ada. Oke, done. Kemudian ini ya oke, tidak ada masalah saya rasa. Oke, done. Oke, kemudian kita continue. Oke, enter. Oke, berikan namanya, kita sebut aja Ubuntu.
your server name Ubuntu, pick username Ubuntu, passwordnya Ubuntu juga, ini juga Ubuntu, tidak ada masalah karena ini jaringan lokal. Oke, dan oke, kita proses berikutnya. Oke, kita pilih install OpenSSH agar lebih enak nanti proses konfigurasinya. Kita pakai SSH, koneksi ke server ini melalui SSH. Oke, oke, dan oke, proses instalasinya mulai. Kita tunggu kawan-kawan dan sobat ya. Jadi media CMS ini itu merupakan sebuah website atau portal seperti ya mirip-mirip lah dengan YouTube. Nah, sehingga bisa kita manfaatkan khususnya untuk di jaringan lokal untuk menempatkan video-video yang kita inginkan, apakah sebuah video dalam bentuk film, kemudian mungkin tutorial bagi pendidikan. Nah, sehingga kalau kita tempatkan di jaringan lokal, maka untuk penggunaan bandwidth ke jaringan internet itu mungkin bisa diefektifkan. Jadi bisa lebih efektif dan efisien penggunaan bandwidth ke jaringan internet itu karena ini hanya di jaringan lokal. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, continue. Oke, ini tidak ada snap yang akan kita install. Oke, tidak ada. Oke, dan kosongkan aja, tidak ada, kita pilih. Oke, proses daripada instalasi sedang berjalan. Kita tunggu sampai selesai. Baiklah kawan-kawan dan sobat semuanya, sebentar lagi selesai. Lagi proses untuk update kalau ada yang untuk sistem Ubuntu ini. Jadi kita tunggu aja sampai selesai, biarin aja dia melakukan proses update dulu. Bentar lagi ini akan selesai. Nah, setelah selesai instalasi daripada Ubuntu ini, maka tahapan berikutnya barulah kita melakukan proses instalasi daripada paket media CMS ini. Jadi nanti prosesnya kita gunakan yang lebih simple. Jadi ada script nanti yang akan kita dijalankan, yaitu prosesnya seperti 3 baris di bawah yang ada di sini. Oke, nanti akan kita lakukan baris per baris prosesnya di dalam command line Ubuntu ini. Baiklah sobat dan kawan-kawan semuanya, proses instalasi sudah selesai. Nah, tahapan berikutnya kita reboot. Oke, reboot now, enter. Baik, kita tunggu proses loading daripada Ubuntu ini.
lagi selesai, masih proses loading daripada service dan konfigurasi yang ada. Oke, kawan-kawan semuanya, proses daripada instalasi daripada Ubuntu ini sudah selesai. Berikutnya kita coba login dulu. Oke. Oke, kita coba cek jaringannya, kita ping ke gateway-nya. 7771, oke. Kita ke eksternal internet, ke Google aja. Oke. Terus penggunaan DNS-nya. Oke. Kemudian kita coba dik apa ada ya. Oke, ada dik ya. Oke, dik tub.rt08.org. Oke, udah. Baik, udah selesai. Kita coba akses melalui SSH. Oke, saya pakai QT. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Saya berikan dulu aja Ubuntu. Oke, terminal 2168137.6. Oke, kita save. Oke, kita masuk. SSH-nya sudah aktif. Oke. Nah, untuk proses instalasi kita harus sebagai user root. Kita gunakan sudo. Oke. Oke. Nah, sekarang kita pergi ke webnya daripada media CMS di GitHub. Baik, kita lakukan proses ini. Oke, perintah pertama kita copy paste saja. Ctrl C. Oke. Selesai. Berikutnya baris yang kedua. C. Oke, enter. Udah, kemudian kita pergi ke perintah yang ketiga. Oke, nah, proses daripada wizardnya. Oke, dia minta. Oke, kita pilih yes. Oke, melakukan proses instalasi dan konfigurasi paket-paket untuk media CMS ini. Baik, kita tunggu kawan-kawan ya, sampai proses instalasi dan konfigurasi
paket media CMS ini. Oke, langkah berikutnya kita diminta untuk mengisikan portal URL, atau kalau kita tekan tombol enter maka URL-nya adalah localhost. Nah, karena tadi saya sudah membuatkan hostname daripada server ini, yaitu tube.rt08.org. Oke, kita tekan tombol enter. Oke, nama portalnya itu ya biarin aja media CMS. Enter. Proses instalasi berlanjut untuk paket-paket dan dependensi yang dibutuhkan untuk media CMS ini. Baiklah kawan-kawan, kita tunggu sebentar sampai proses daripada instalasi dan konfigurasi daripada media CMS ini selesai. Nah, nanti kita akan akses media CMS ini dengan menggunakan browser ya sesuai dengan URL yang telah kita tulis tadi. Kalau di saya itu tadi adalah tube.rt08.org. Atau bisa juga nanti kalau kawan-kawan menginstalasinya bisa dengan menuju ke IP address daripada server ini. Oke, sebentar lagi selesai. Oke kawan-kawan semuanya dan sobat-sobat semuanya, proses daripada instalasi daripada media CMS ini sudah selesai. Jadi nanti kalau untuk di saya itu nanti kita buka browser dengan URL alamatnya sesuai dengan yang telah saya tulis tadi. Kemudian untuk pertamanya kita gunakan user sebagai admin, yaitu admin, dan passwordnya adalah ini. Jadi kita kopikan aja dulu passwordnya nih, nanti butuh. Oke. Ya, nah kemudian kita coba proses berikutnya lagi. Jika kita sudah selesai menginstalasi ini, maka sebaiknya kita update. Jadi kita menuju ke perintah berikutnya di sini. Oke, kita mulai. Kita copy paste saja. Oke. Kita set dulu sebentar. Oke, berikutnya, baris berikutnya kita copy paste saja.
terakhir itu adalah kita restart sistemnya. Oke, udah selesai. Nah, sekarang mari kita coba akses. Ya, kita coba akses. Di saya http tube.rt08.org. Oke. Oke, inilah bentuk awalnya, ya. Oke, kita copy dulu password untuk login. Nah, inilah tampilan front end daripada media CMS. Jadi di sini ada menu, kategori dan seterusnya. Ya, jadi bisa kita lihat di sini bentuk tampilannya, kategori, kemudian ini untuk fitur, recommended, nanti recent upload tampilannya, kemudian untuk teks, kategori, kemudian membernya, history, link media, about, oke, term dan kontaknya. Oke, itu kalau di sisi front end. Oke, sekarang kita coba. Ini ada juga untuk register, ya. Kita masukkan berdasarkan email, kemudian ada username, kemudian nama lengkap, kemudian passwordnya, kemudian sign up. Kemudian untuk sign in kita coba admin. Oke, kemudian kita masukkan password yang tadi, ya. Jadi jangan sampai lupa. Oke, nah langkah awal ya supaya tidak lupa, kita coba change password, clearing password yang tadi, kemudian saya ganti aja, saya ganti untuk mudah diingat aja. Oke, change password. Oke, kita coba untuk logout dulu, sign out. Oke, coba login lagi. Oke, ya. Jadi inilah bentuk tampilan daripada backend di sisi adminnya, dan ini ada media CMS administration. Oke, jadi ini adalah konfigurasi untuk portal ini. Oke ya. Sekarang kita coba upload sebuah video, ya. Kita coba dulu view site. Dari sini aja kita coba upload video, browse your profile, browse your file, ya. Kita coba untuk upload sebuah video. Oke, kita taruh ayah aja. Oke. Oke, kita tunggu. Lihat bagaimana tampilannya, ya, khususnya di front end.
masih proses, kita tunggu. Jadi nanti bisa nanti kita lihat bagaimana mengkonfigurasi daripada di sisi back end-nya. Jadi ada di sini ada manage media, manage user, ya, yang dilakukan oleh admin. Nah, jadi misalnya ini sudah selesai dia upload, kita lihat view medianya. Nah, jadi bisa bentuknya ini masih, ya. Jadi nanti masih proses dia. Nah, jadi nanti di dalam prosesnya nanti di sini ada manage media, ya. Nah, ini manage media, kemudian ada manage user, ya, yang akan nanti registrasi kalau kita izinkan. Kemudian komentar-komentar yang ada yang bisa dilihat dan dikelola oleh si admin nanti. Mana tahu nanti ada komen-komen yang tidak benar, nah si adminnya bisa ngapus. Oke, nah kita lihat lagi manage medianya. Oke, ini sudah state public, encodingnya masih proses, ya. Jadi untuk encodingnya ada beberapa. Kalau kita lihat yang diaktifkan encoding. Oke, encoding kita lihat ini, ya. Kemudian profile, input profile. Nah, ini ada beberapa yang aktif. Ini bisa banyak nih kelihatannya. Oke, nah tergantung daripada administratornya di dalam proses pengelolaan portal ini. Jadi bisa kita pilih yang mana. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Sebelum kita akhiri, mari kita lihat dulu, ya, view site. Kita lihat, kemudian kita lihat yang baru diupload apa sudah aktif atau belum, ya. Oke, recent upload masih belum kelihatannya. Oke, manage media. Oke, kita lihat. Ini kena ada review soalnya masalahnya diaktifkan. Oke, fitur ini misalnya kita aktifkan aja. Fitur ini dari sisi adminnya. Oke, ini sudah. Oke, update media. Oke, encodingnya masih berjalan. Kita tunggu, ya. Kita sign out aja. Oke. Baiklah kawan-kawan, mungkin nanti jika ada kesempatan lagi saya akan coba untuk memaparkan proses daripada penggunaan media CMS ini, khususnya konfigurasi di sisi back end-nya. Sebagai admin, ya, baik tampilan, kemudian juga review terhadap video-video yang tampil, kemudian juga komen-komen yang diberikan pada video itu. Oke, ini belum ada kelihatan lagi. Oke, nah jadi nanti kita akan lakukan bahasannya